Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada presentasi sidang skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Fogi Gautama Buana Putra selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu partisipan serta teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibdi Fauzan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Informasi, Prokrastinasi Akademik, dan Integritas Mahasiswa terhadap Perilaku Academic Fraud Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 220 juta users, dengan persentase penetrasi internet terhadap penduduk Indonesia sebesar 77%. Perkembangan teknologi informasi ini seharusnya membawa dampak yang positif pada sistem pendidikan Indonesia, tapi pada faktanya hampir 80% mahasiswa melakukan perilaku academic fraud pada masa pembelajaran daring. Didukung dengan studi tentang perilaku plagiarisme terhadap mahasiswa akuntansi yang menunjukkan sebesar 63,29% mahasiswa akuntansi melakukan pengutipan terhadap istilah, kata frasa, tanpa menyertakan sumber. Pembaharuan sistem pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 mendasari dikeluarkannya Peraturan Kemendikbud tentang pembelajaran daring. Penelitian mengenai perilaku academic fraud pada masa pembelajaran daring perlu untuk diteliti lebih dalam karena memiliki potensi yang besar dikarenakan terjadi perubahan budaya belajar pada sistem pendidikan dan perkembangan teknologi informasi. Para peneliti terdahulu telah menguji beberapa variasi variabel yang dapat memengaruhi mahasiswa untuk melakukan perilaku academic fraud. Melalui referensi tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan beberapa variabel yang relevan. Maka muncul pertanyaan, apakah penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh pada perilaku academic fraud? Apakah prokrastinasi akademik berpengaruh pada perilaku academic fraud? Dan apakah integritas mahasiswa berpengaruh pada perilaku academic fraud? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 3 variabel secara parsial terhadap perilaku academic fraud. Mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 3 variabel tersebut adalah penyalahgunaan teknologi informasi, prokrastinasi akademik, dan integritas mahasiswa. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berlokasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan subjek penelitian, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dengan rentan waktu penelitian mulai pada tanggal 9 Mei sampai dengan 30 Mei 2022. Landasan teori. Perilaku academic fraud didefinisikan sebagai perilaku di luar batas moral yang dilakukan secara sengaja meliputi pelanggaran peraturan, memberikan keuntungan kepada orang lain, dan pengurangan keakuratan pada performa. Penyalahgunaan teknologi informasi didefinisikan sebagai tindakan penyelewengan terhadap suatu proses, metode, cara, atau melakukan perbuatan di luar batas yang menyangkut ilmu pengetahuan bidang informasi berbasis komputer dan melanggar kode etik. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan penundaan terhadap penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan secara sadar, namun dengan sengaja menunda secara kompulsif hingga muncul perasaan bersalah dan cemas. Integritas mahasiswa merujuk pada perilaku seseorang yang bertindak sesuai dengan kata hatinya dalam situasi apapun, dan melambangkan kualitas diri seseorang sebagai benchmark atau tolak ukur yang mendasari kepercayaan masyarakat. Pada penelitian ini terdapat 3 hipotesis utama. Hipotesis pertama adalah penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif pada perilaku academic fraud. Hipotesis yang kedua adalah prokrastinasi akademik berpengaruh positif pada perilaku academic fraud. Dan hipotesis yang ketiga adalah integritas mahasiswa berpengaruh negatif pada perilaku academic fraud. Berikut adalah model penelitian. Perilaku academic fraud diukur menggunakan indikator pelanggaran terhadap peraturan, memberikan keuntungan tertentu melalui cara yang tidak jujur, dan pengurangan keakuratan pada performa. Pada variabel penyalahgunaan teknologi informasi, peneliti
menggunakan indikator tingkat keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi, tingkat kemutahiran teknologi informasi, dan seberapa lama penggunaan terhadap teknologi. Variabel ketiga adalah prokrastinasi akademik yang diukur menggunakan indikator dorongan untuk melakukan penundaan, keterlambatan penyelesaian tugas, kesenjangan antara rencana dan kinerja secara aktual, serta kecenderungan seseorang melakukan aktivitas lain yang bersifat hiburan. Variabel keempat adalah integritas mahasiswa, diukur menggunakan indikator kesetiaan terhadap hal-hal kecil, kemampuan memutuskan kebenaran pada gray area, memiliki sifat tanggung jawab, rasa percaya, jujur, rendah hati, adil, serta taat pada standar etika. Kemudian, desain dan metode penelitian. Sampel dan responden. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan ukuran sampel sebesar 125 responden dengan karakteristik laki-laki dan perempuan, mahasiswa akuntansi FEB UGM, dan mahasiswa yang pernah atau sedang melakukan pembelajaran daring. Metode analisis data. Hipotesis 1, 2, dan 3 menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian, instrumen penelitian. Menggunakan kuesioner daring tertutup yang memuat 40 pernyataan dengan 4-point Likert scale. Yang selanjutnya adalah uji instrumen penelitian. Uji validitas menggunakan total product milik person dengan membandingkan antara T-hitung dan T-tabel. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach alpha. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang memuat 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menguji uji statistik F dan uji statistik T. Uji validitas pada instrumen penelitian dilakukan dengan menguji setiap item pernyataan yang terdapat di dalam sebuah kuesioner dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat validitas dari variabel tersebut. Berikut adalah tabel yang memuat hasil uji validitas keempat variabel tersebut. Dari keempat tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung dari setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel dari setiap variabel, yang berarti bahwa setiap instrumen penelitian itu lulus uji validitas. Uji reliabilitas pada instrumen penelitian dilakukan untuk menguji konsistensi antar item pernyataan dan untuk mengetahui apakah responden dapat menjawab semua pernyataan dengan konsisten. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, ditemukan bahwa nilai Cronbach alpha berada di antara 0,6 sampai dengan 0,8, yang berarti bahwa setiap variabel lulus uji reliabilitas dan dapat diterima. Hasil distribusi kuesioner menunjukkan variasi dari data responden penelitian. Selanjutnya, hasil analisis statistik deskriptif. Pada analisis ini, peneliti memuat nilai minimum, nilai maksimum, min atau rata-rata, dan standar deviasi yang dipresentasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Uji normalitas perlu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan p-plot dan one sample Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari setiap variabel terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas berfungsi untuk memenuhi syarat asumsi klasik bahwa setiap variabel harus bebas dari masalah multikolinearitas. Hal tersebut berarti bahwa setiap variabel independen tidak boleh memiliki hubungan dengan variabel independen lain pada model regresi. Berdasarkan nilai tolerance dan VIF, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memberikan informasi terkait tingkat keakuratan dari model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dan uji Glasser, ditemukan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen
dapat membentuk perubahan nilai terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai adjusted R-square, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 34,2% perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Hasil uji statistik F berfungsi untuk menunjukkan apakah ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dibanding nilai F tabel dengan nilai signifikan yang lebih kecil dibanding dengan nilai signifikan 0,05, yang berarti bahwa terjadi pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah hasil analisis linear berganda, merepresentasikan pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependennya. Yang selanjutnya adalah hasil uji statistik T. Berdasarkan analisis linear berganda, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena nilai T hitung lebih besar dibanding dengan nilai T tabel dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang kedua adalah H2 ditolak karena nilai T hitung lebih kecil dibanding T tabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang ketiga adalah H3 diterima karena nilai T hitung lebih besar dibanding T tabel dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa pertama, penyalahgunaan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap perilaku akademik fraud mahasiswa akuntansi. Yang kedua, prokrastinasi akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku akademik fraud mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga adalah integritas mahasiswa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap perilaku akademik fraud mahasiswa akuntansi. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan variabel penyalahgunaan teknologi informasi, prokrastinasi akademik, dan integritas mahasiswa untuk mengukur perilaku akademik fraud. Variabel-variabel independen tersebut secara statistik hanya berkontribusi sebesar 34,2%. Dengan kata lain, terdapat 65,8% variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang kedua adalah subjek dalam penelitian ini terbatas hanya pada mahasiswa program studi akuntansi saja. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, peneliti menuliskan 2 saran yang bisa diikuti oleh mahasiswa akuntansi maupun peneliti selanjutnya. Yang pertama adalah karena faktor perilaku penyalahgunaan teknologi informasi dan integritas berpengaruh terhadap perilaku akademik fraud, maka pentingnya memahami perilaku tersebut untuk menghindari hal-hal yang berbau dengan academic fraud. Yang kedua adalah menambah variabel independen baru untuk peneliti selanjutnya yang dapat merepresentasikan sebagian besar variabel yang berkontribusi terhadap perilaku academic fraud. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf dan terima kasih.